Halo semuanya, nama saya Muhammad Fisabil Haq dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan hasil penelitian saya yang berjudul Hubungan antara sosial media sebagai sumber informasi COVID-19 dengan COVID-19 Conspiracy Belief dan penerapan Health Protective Behavior pada mahasiswa. Dimulai dari latar belakang penelitian saya. Jadi, penelitian saya dilatar belakangi oleh adanya pandemi COVID-19 yang kemudian menyebabkan banyaknya informasi COVID-19 yang menyebar melalui sosial media yang menyebabkan adanya konspirasi belief COVID-19 pada mahasiswa dan juga adanya penerapan health protective behavior pada mahasiswa. Dilanjutkan oleh tujuan penelitian saya. Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi apakah ada hubungan antara COVID-19 conspiracy belief dan health protective behavior COVID-19 yang diterapkan oleh mahasiswa dengan sosial media sebagai sumber informasi yang digunakan mahasiswa untuk mencari informasi mengenai COVID-19. Tujuan yang kedua adalah untuk mengidentifikasi apakah ada hubungan antara sosial media sebagai sumber informasi yang digunakan mahasiswa untuk mencari informasi mengenai COVID-19 dengan health protective behavior COVID-19 yang diterapkan melalui COVID-19 conspiracy belief. Adapun hipotesis dari penelitian ini antara lain adalah yang pertama, adanya hubungan antara sosial media yang digunakan sebagai sumber informasi COVID-19 yang dilambangkan dengan variabel X dengan penerapan health protective behavior COVID-19 yang dilambangkan dengan variabel Y. Yang kedua adalah adanya hubungan antara sosial media yang digunakan sebagai sumber informasi COVID-19 dengan COVID-19 conspiracy belief yang dilambangkan dengan variabel Z. Yang ketiga adalah adanya hubungan antara COVID-19 conspiracy belief dengan penerapan health protective behavior. Dan yang terakhir adalah adanya hubungan antara sosial media yang digunakan sebagai sumber informasi COVID-19 dengan penerapan health protective behavior melalui COVID-19 conspiracy belief. Setelah itu, adapun teknik sampling dari penelitian ini adalah purposive sampling. Kelebihan dari purposive sampling adalah yang pertama, lebih mudah untuk dilakukan, lebih efisien, lebih aktif dalam mengeksplorasi situasi yang bersifat antropologis, dan satu-satunya teknik yang sesuai dengan sumber data primer sehingga memberikan kontribusi pada penelitian yang terbatas data atau populasinya. Adapun kekurangan dari purposive sampling adalah jumlah sampel dalam purposive sampling tidak menjamin representasi dari populasi penelitian, tidak dapat digeneralisasikan pada simpulan yang bersifat statistik, bukan termasuk dari teknik random sampling, dan tidak terlalu populer dalam studi-studi tertentu, misalnya pada bisnis. Berikut adalah sampel populasi dan teknik pengumpulan data pada penelitian ini. Yang pertama, populasi. Populasi dari penelitian ini terdiri dari mahasiswa aktif Universitas Padjadjaran, mahasiswa aktif Institut Teknologi Bandung, dan mahasiswa aktif Universitas Telkom Bandung. Yang kedua adalah sampel. Jumlah sampel yang harus didapatkan dalam penelitian ini adalah 100 sampel. Dan yang terakhir adalah teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan dengan menggunakan Google Form yang berskala Likert. Berikut adalah teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah analisis uji validitas, yang kedua adalah analisis uji reliabilitas, yang ketiga adalah analisis uji normalitas, dan yang terakhir adalah analisis regresi mediasi. Berikut adalah hasil dan pembahasan yang ditemukan dalam penelitian ini. Hasil perolehan data. Yang pertama, responden yang terkumpul sebanyak 110 responden. Yang kedua adalah responden 100% setuju untuk mengisi kuesioner. Yang ketiga adalah responden terdiri dari 62,2% mahasiswa Universitas Padjadjaran, 18,9% mahasiswa Universitas Telkom Bandung, dan 18,9% mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Yang keempat, responden terdiri dari 59,5% perempuan dan 40,5% laki-laki. Yang kelima adalah responden terdiri dari 10,8% yang berusia 18 tahun, 65,8% berusia 19 tahun, 20,7% berusia 20 tahun, dan 2,7% yang berusia 21 tahun. Uji validitas. Dalam pengambilan uji validitas, apabila nilai R terhitung lebih besar daripada R tabel, maka dinyatakan valid. Sebaliknya, apabila R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka dinyatakan tidak valid. Selain itu, validitas data dapat dilihat dari nilai signifikansinya. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka data dinyatakan valid. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data dinyatakan tidak valid. Terdapat pengecualian pada item pertanyaan Z13. Meskipun R hitungnya tidak menunjukkan angka yang valid, tetapi nilai signifikansinya menunjukkan angka di bawah 0,05. Selanjutnya, uji reliabilitas.
Suatu kuesioner dapat dinyatakan reliable apabila nilai Cronbach alpha-nya berada di atas 0,6. Dapat dilihat bahwa pada tabel 4 tersebut bahwa nilai Cronbach alpha dari total kuesioner tersebut menunjukkan nilai sejumlah 0,652. Maka dari itu, kuesioner ini dapat dinyatakan sebagai kuesioner yang reliable. Uji normalitas. Berdasarkan gambar 1, dapat dilihat bahwa data yang diperoleh menunjukkan angka signifikansi di atas 0,05, yaitu 0,2 atau 0,200. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh telah terdistribusi dengan normal. Berikut adalah hasil dari uji regresi mediasi. Dan yang terakhir, konklusi. Hipotesis dapat diterima apabila nilai signifikansinya berada di bawah 0,05. Berdasarkan data hasil uji mediasi, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan. Hipotesis 1 yang menunjukkan hubungan antara sosial media sebagai sumber informasi COVID-19 dengan penerapan health protective behavior COVID-19 diterima karena angka signifikansi antara X ke Y berada pada nilai 0,000. Hipotesis 2 yang menunjukkan hubungan antara sosial media sebagai sumber informasi COVID-19 dengan COVID-19 conspiracy belief tidak diterima karena angka signifikansi antara X ke Z berada pada nilai 0,656. Hipotesis 3 yang menunjukkan hubungan antara COVID-19 conspiracy belief dengan penerapan health protective behavior COVID-19 diterima karena angka signifikansi antara Z ke Y berada pada nilai 0,001. Dan yang terakhir, hipotesis 4 yang menunjukkan hubungan antara sosial media sebagai sumber informasi COVID-19 dengan penerapan health protective behavior COVID-19 melalui COVID-19 conspiracy belief tidak diterima karena lower level confidence interval dan upper level confidence interval salah satunya berada pada nilai yang menunjukkan angka minus, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 4 tidak diterima. Sekian dan terima kasih dari apa yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.